Check the mic and make sure it sound right, boy. Halo Sobat Anime Lovers, kembali lagi di channel Baku Hantam kita. Pada video pembahasan kali ini, admin akan mengangkat judul pembahasannya, yaitu siapakah yang sebenarnya di nerf, apakah Naruto atau Shikamaru. Di sisi lain, jika kalian belum paham dengan kata nerf, yaitu pengurangan kekuatan dari karakter utama sebelumnya. Oke, tidak usah berlama-lama, kita langsung saja masuk kepada pembahasannya. Pada panel yang pertama, inti dari pembahasan kita, kenapa tiba-tiba saja Shikamaru terlihat bodoh pada chapter yang ke-65 kemarin? Apa yang terjadi pada Shikamaru? Oleh sebab itu, admin akan mengangkat referensi dasar yang akan menjadi inti dari pembahasan kita. Referensi yang pertama, admin mengangkatnya, yaitu chapter yang ke-60, bagian yang pertama. Kemudian, admin juga akan mengkoneksikannya dengan beberapa kisah di masa lalu pada serial Naruto kemarin. Masuk kepada inti pembahasannya, tentu teman-teman sudah tahu, pada chapter yang ke-60, bagian yang pertama ini, sebelumnya di sana terlihat bekas tanda cakar yang dimiliki oleh Kode. Tanda cakar tersebut tersebar di beberapa bebatuan di sekitaran desa Konoha. Percakapan awalnya dimulai, di mana itu merupakan bekas tanda cakar oleh Kode, semacam penanda lokasi tertentu. Tampaknya, itu adalah kemampuan khusus yang dimiliki oleh Kode. Menurut Amado, dia bisa berpindah secara instan dan juga sangat cepat dari tanda ke tanda. Anggap saja, itu sama dengan kekuatan Raijin milik Hokage keempat. Shikamaru kemudian berkata, "Tidak, itu bukan sebuah ninjutsu ruang dan waktu. Tapi, selama dia meninggalkan bekas cakar di sekitaran Konoha, dia akan selalu bisa kembali ke tempat itu berada. Sepertinya, itu juga cara agar dia bisa menuju ke lokasi ekor 10 dengan sangat cepat." Sai kemudian melanjutkan, "Sejauh ini, tidak ada yang ditemukan di dalam desa. Tapi ada 4 lokasi di dekat tembok luar. Masih belum jelas berapa lama itu akan berada di sana. Dia bisa muncul kapan saja." Shikamaru kemudian mulai memprediksikan kekuatan ini. Shikamaru berkata bahwa jangan-jangan keempat tanda yang dia tandai sebelumnya hanyalah tipuan belaka. Jangan sampai itu hanyalah umpan untuk membuat kita panik. Karena kepanikan dari tim kita menyebar pasukan kita terlalu jauh. Kita harus mulai berpikir apa yang dia rencanakan selanjutnya. Jika kita melihat inti dari percakapan Shikamaru dan juga Sai ini, sepertinya mereka bukanlah golongan orang-orang yang bodoh. Shikamaru sudah menyadarinya sejak awal bahwa kita harus berhati-hati dan jangan lengah, karena Kode bisa berbuat apapun nantinya. Kemudian referensi yang kedua, mari kita bandingkan dengan tingkat kemampuan yang dimiliki oleh Shikamaru di dalam serial Naruto kemarin. Ternyata kemampuan yang dimiliki oleh Shikamaru memiliki kelebihan di bidang strategi dan juga taktik pertarungan. Jika teman-teman melihat dari Wikipedia Shikamaru Nara, Shikamaru memiliki IQ di atas 200, atau bisa dibilang IQ di atas 200 tersebut sudah termasuk ke dalam shinobi yang sangat jenius. Kecerdasannya hanya bisa dilampaui oleh Kakashi. Bahkan Kakashi pun dibuat heran dengan kecepatannya dalam menyusun strategi dan juga rencana. Kejeniusan Shikamaru ini dibuktikan ketika dia berhasil menjebak Temari, kemudian Tayuya, bahkan anggota Akatsuki yang terkenal hebat dan juga sadis, Hidan dan juga Kakuzu. Meski kekuatan atau cakra yang dimiliki oleh Shikamaru tidak sekuat dengan teman-temannya, tapi dengan kemampuan kecerdasannya, dia bisa membalikan keadaan genting seperti apapun, kemudian merubahnya menjadi kemenangan. Kecerdasan dari Shikamaru tersebut ternyata didukung dan juga dikuatkan oleh kemampuan klannya, yaitu mampu mengendalikan bayangan. Kemudian mari kita bandingkan dengan apa yang terjadi pada chapter yang ke-65, bagian yang kedua. Pada saat itu penyerangan yang dilakukan oleh Shikamaru dan juga Naruto sudah berhasil untuk menahan kekuatan Borushiki. Tapi sayang sekali, kekuatan bayangan yang dikeluarkan oleh Shikamaru begitu mudahnya diserap oleh Borushiki. Untuk taktik yang pertama atau strategi dari Shikamaru yang pertama ini sepertinya sudah cukup berhasil. Pada waktu itu, Naruto dan juga Kawaki lagi berbicara. Kode mulai kesal dengan percakapan mereka. Tidak berpikir lama, Kode langsung saja menyerang Shikamaru dari belakang.
tangan Shikamaru dikunci oleh cakar milik Kode. Kemudian Kode berkata, "Jangan coba macam-macam Hokage. Sekarang dengarkan aku. Kau melangkah sedikit saja, maka akan kupotong leher orang ini." Dari percakapan yang sangat menegangkan tersebut, bisa kita simpulkan bahwa apa yang terjadi pada Shikamaru. Kenapa pada saat Shikamaru tertangkap oleh Kode, dia sepertinya kehabisan rencana dan juga gagal strategi. Jika kita kaitkan dengan kecerdasan Shikamaru yang mencapai IQ 200 dan bisa dibilang ini sangat jenius untuk pencapaiannya. Tentunya Shikamaru dan juga Naruto sebelum tiba di lokasi kejadian, Shikamaru dan juga Naruto harusnya sudah melihat bekas tanda cakar yang dimiliki oleh Kode. Tanda cakar tersebut tersebar luas di bagian tanah. Tentunya ini jelas dilihat oleh Shikamaru dan juga Naruto. Tapi apa yang terjadi? Apakah Naruto dan juga Shikamaru tidak melihat cakaran tersebut? Kemudian yang kedua, jika memang demikian, harusnya Shikamaru sudah mengetahui kekuatan Kode. Di chapter yang ke-60 bagian yang pertama yang admin sebutkan sebelumnya, ternyata cakar itu merupakan sebuah tanda yang dimana dia bisa berpindah ke suatu tempat. Shikamaru sudah menyadari itu sebelum dia memasuki lokasi pertarungan. Tapi entah kenapa, Shikamaru tidak melakukan tindakan apapun untuk lebih jauh dari posisi cakar yang dimiliki oleh Kode. Tentunya beberapa netizen berkomentar tentang chapter yang terbaru ini, bahwa Shikamaru sudah di-nerf. Kemudian Shikamaru sudah bodoh, tidak cerdas lagi sewaktu di serial Naruto. Kemudian Shikamaru sengaja dibuat lemah. Kemudian Shikamaru adalah beban dari semua tim yang pernah ada. Itu merupakan komentar netizen. Karena di sisi lain, Shikamaru memang terlihat demikian. Bagaimana pendapat kalian? Apakah memang Shikamaru benar dibuat lemah atau memang dibuat bodoh di dalam serial Boruto ini? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Kemudian kita berpindah sedikit di dalam kekuatan Naruto sekarang. Kekuatan Naruto sekarang bukan memang sengaja dilemahkan, tapi memang lawannya yang kuat-kuat. Di sisi lain, Momoshiki dan juga Ishiki ternyata merupakan klan Otsutsuki kasta atas. Kekuatannya memang tidak bisa diremehkan begitu saja. Kemudian kita lihat pada chapter ini, saat Borushiki hampir menembakkan Odama Rasengan ke Naruto. Ternyata Naruto pada waktu itu menyilangkan kedua tangan kanan dan juga tangan kirinya untuk menangkis pergerakan Rasengan yang dikeluarkan oleh Borushiki. Mungkin pendapat kalian mengatakan, setelah kehilangan cakra Kurama, Naruto hanyalah bapak-bapak yang berpirang kuning yang tidak bisa berbuat apapun. Karena jika kita melihat Odama Rasengan milik Borushiki ini, Naruto harusnya bisa menangkisnya juga dengan Odama Rasengan miliknya. Tapi kenapa alasan Naruto tidak menembakkan Odama Rasengannya juga untuk menghantam Odama Rasengan milik Borushiki? Karena pada waktu itu, Shikamaru dan juga Kawaki dekat di lokasi kejadian. Tentu kalian sudah tahu bahwa ledakan dari Odama Rasengan ini sangat besar dan bahkan hampir mendekati kekuatan dari Bijudama Kyuubi. Itulah alasan kenapa Naruto hanya berniat untuk menangkis serangan dari Borushiki. Karena ledakan dari Odama Rasengan bisa saja membunuh Shikamaru dan juga Kawaki dengan cepat. Jadi bisa kita simpulkan dari pembahasan kita bahwa ternyata Naruto tidak dilemahkan. Hanya saja lawannya pada waktu di era Boruto ini sangat kuat-kuat dan bahkan setara dengan kekuatan dewa. Oke, itulah pembahasan seputar siapa yang dilemahkan, Naruto atau Shikamaru di dalam serial Boruto ini. Dan kita cukupkan video pembahasannya sampai di sini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai habis. Jika ada salah kata, admin mohon maaf. See you next time, see you next video, bye bye.